Mari kita buka halaman ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin biqalbin salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 217,
Yas'alunaka anisyahril harami qitalin fi. Yas'alunaka padha tinakon sapa-sapa wong kafir Quraisy, wong musyrik Quraisy ka ing sira Nabi Muhammad. Anis syahril haram, saking bulan haram. Yang dimaksud bulan haram di sini Asyhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita limfi onone peperangan fihi ing dalam bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Qul ucap sapa sira Nabi Muhammad, qitalun fihi kabir, peperangan fihi ing dalam bulan haram, kabirun iku gede dosane. Wasaddun an sabilillah wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Lan ngalang-ngalangi, menghalang-halangi an sabilillah saking dedalane Gusti Allah, wa kufrun bihi uto lan kafir bihi maring Allah, wal masjidil haram lan ngalang-ngalangi saking mlebu masjidil haram, wa ikhraju ahlihi minhu lan ngetokake ahline masjidil haram, ini ku tiyang Mekah, minhu saking Mekah, saking masjidil haram. Akbaru iku luweh agung, luweh gede dosane indallahi miturut Gusti Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatli, lan utawi kekafiran, yang dimaksud fitnah di sini adalah kafir. Akbaru iku luweh gede dosane minal qatli saking peperangan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istaqam. Wala yazaluna lan terus menerus ora gingsir dan selalu yuqatilunakum wong-wong kafir iku merangi sira kabeh wong Islam, hatta sehingga yaruddukum balekake sapa wong kafir kum ing sira wong-wong Islam, andinikum saking agamane sira wong Islam, inistaqau menawa kuwasa sapa wong kafir, wong sing ora percaya maring Allah. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Wa man lan sapa-sapa ni wong yartadid kang murtad minkum saking sira wong Islam an dinihi saking agamane, fayamut mongko mati sapa wong murtad iku mau, wa huwa kafirin, wa huwa kafirun, hale utawi wong sing mati, wong sing murtad niku wau kafir dalam kondisi kafir, faulaika mongko utawi mengkono-mengkono wong kang tersebut habitat iku gogrok berjatuhan a'maluhum apa pira-pira kelakuan baguse wong fit dunya ing dalam dunya wal akhirah lan ing dalam akhirat. Wa ulaika lan utawi mengkono-mengkono wong-wong kabeh, orang yang murtad keluar dari Islam kemudian mati dalam kondisi kemurtadannya, ashabun nar, mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, hum utawi wong-wong ashabun nar fiha ing dalam neraka,
khalidun iku padha langgeng kabeh. Hadirin hadirah hafizahullah. Malam ini kita akan mengkaji satu firman Allah yang syarat dengan ilmu dan hikmah. Penting kangge kula jenengan paham. Karena ini juga bagian daripada satu prinsip yang harus dipegang secara benar oleh umat Islam. Dari satu ayat ini menjelaskan beberapa hukum. Tidak hanya satu hukum, tetapi menjelaskan beberapa hukum. Hukum yang pertama di dalam Islam disampaikan melalui ayat ini bahwa orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu mendustakan Nabi Muhammad SAW, boten percantos terhadap kenabian Nabi Muhammad. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, tetapi hakikat pertanyaan ini bukan untuk memahami, tapi untuk mencemooh. Wonten tiyang takon, tapi sejatosipun takone king kepingin jongkrokno, bukan kepingin ngerti. Terus karpe ngoten ingin mempermalukan Nabi Muhammad SAW di hadapan umat Islam dengan pertanyaan yang pertama ini. Kersane Kanjeng Nabi niku mboten saged jawab, isin nok ngarepe umat dhewe. Begitu liciknya orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Apa yang ditanyakan? Yang pertama, pertanyaan dari orang-orang kafir Quraisy, yas'alunaka anisyahril haram qitalin fi. Mereka bertanya, Muhammad, hukum berperang di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu apa? Padahal kan tidak boleh. Kenapa orang-orang Islam itu mengadakan peperangan atau melakukan perbuatan yang menurut kami adalah perbuatan yang tidak baik dilakukan di bulan Ashhurul Hurum atau setanglet, tapi hakikatnya jombrono. Karena bekatan para hadirin, urusan berperang di Ashhurul Hurum ini sebetulnya ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Sejak dulu, sejak zamannya Nabi Allah Ibrahim, itu sampun boten parah. Dan itu terus turun-temurun sampai kepada zamannya diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka itu bertanya seakan-akan mencemooh. Jadi gak boleh Gusti Allah, tapi sampean kok ngono. Maka dijawab oleh Al-Qur'an, qul fi qitalun fihi kafir. Katakan wahai Muhammad, urusan berperang, urusan persengketaan di bulan Ashhurul Hurum itu memang tidak boleh. Tapi ada yang lebih besar dosanya daripada itu. Ini jawaban dari Allah diajarkan kepada Nabi Muhammad untuk mempermalukan orang-orang Quraisy yang tadi ingin mempermalukan Nabi Muhammad SAW. Terus dibalas.
Jadi Gusti Allah disanjangi iya. Anjan perang di waktu Ashuril Hurum itu tidak boleh. Dosa. Tapi ada yang lebih besar dosanya daripada itu. Apa? Yang pertama, soddun an sabilillah. Menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sinten niku? Nggih tiyang kafir Quraisy piyambak. Tiyang kafir Quraisy menika menghalangi para sahabat untuk hidup dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Direkayasa ya napa carane tiyang niku mboten beriman dumateng Gusti Kanjeng Nabi. Soddun an sabilillah. Ini yang pertama, kelakuane wong kafir Quraisy pada waktu itu menghalang-halangi orang lain untuk hidup di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Gak oleh kabeh. Yang nomor kali, wa kufrun bihi. Kafir terhadap Allah. Siapa? Itu yang kafir Quraisy niku. Yang kafir Quraisy itu kan tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Kendati pun sudah beberapa kali ratusan mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad, tapi mereka mengatakan Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Bulan sampai dibelah, dari tangannya Kanjeng Nabi keluar air. Kemudian setiap adanya hewan yang mendekati Nabi senantiasa mengucapkan salam. Kata mukjizat-mukjizat yang dipertontonkan dan diperlihatkan sekaligus dipersaksikan oleh Allah di hadapan kaum kafir Quraisy. Tonggoni dewi Kanjeng Nabi. Tapi mereka tetap tidak percaya. Wa kufrun bi. Wa saddun al Masjidil Haram. Wow, di sini atapnya kesoddun. Jadi meskipun tulisannya wal Masjidil Haram, artosipun yang dimaksud ai saddun anil Masjidil Haram. Menghalang-halangi masuk ke Masjidil Haram. Siapa? Orang kafir Quraisy lagi. Orang yang sudah masuk Islam kepada Nabi Muhammad tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Perbuatannya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Wa ikhraju ahlihi min, mengusir orang-orang Muslim dari Mekah. Perbuatannya orang kafir juga. Terus rekayasa mereka untuk menghalang-halangi umat manusia ikut Nabi itu dengan berbagai macam cara. Ya nopo cara nih sing kira-kira wong niku mboten gelem melok Kanjeng Nabi ngoten maksudnya. Satu kali Kanjeng Nabi dengan para sahabat niki diisolasi. Isolasi niku ditaruh, diletakkan di dalam satu tempat. Semua orang-orang yang kafir pada waktu itu, orang-orang musyrik pada waktu itu, boten pareng berdagang dengan umat Islam. Duwe wong Islam gak dipayokno, karena mereka punya kekuasaan. Wong Islam gak iso blonjo nang wong di luar Islam. Ya akhirnya pun kendati pun punya uang, wong Islam pada waktu ini mboten saged dibelanjakan. Berapa bulan? Selama 3 tahun. Mboten enten sing ditedho. 3 tahun niku umat Islam dalam kondisi sengsara. Dengan harapan apa? Agar mereka tidak kuatkan
terhadap Kanjeng Nabi, terus keluar dari Islam, ikut mereka lagi. Itu lho maksudnya. Kersani murtad. Tapi bukannya umat Islam pada waktu itu renggang dengan Rasul Muhammad, tapi justru semakin kuat imannya. Di saat itulah peran Sayyidatuna Khadijah, istri setia baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niku menggelontorkan arto bondo daganganipun secara besar-besar. Siti Khadijah itu terkenal kaya raya. Boten enten tiyang sugih kados Siti Khadijah. Tiyang batu insya Allah sak sugih-sugihne dereng gada sepatu emas. Napa wonten ta ya? Tidak ada sepatu emas ngoten. Boten kinten wonten sak sugih-sugihne lho. Lho niki Sayyidah Khadijah pun gada sepatu emas. Sepasang satu sepatu emas. Lho berarti napa lek ngoten niku? Saking sugihne dia. Ini sedikit Bapak nggih mengurai kisah ketika di Mekah, di sebelah kirinya pesaken, ada yang sampun umroh, wonten ingkang sampun haji, ketika panjenengan sa'i niku Safa Marwah nggih. Safa Marwah ngoten nggih. Safa Marwah. Lek jenengan saking Safa Marwah medal niku lak wonten jeding. Paham nggih? Terbayang nggih? Nggih, wonten jeding lek jenengan medal lho niku. Kecuali lek sampean gak metu blas. Lan jero di masjid nggih. Medal mantun tahallul terus medal. Niku wonten kamar mandi. Jeding niku. Kamar mandi. Hamamat, tempat-tempat apa buang air. Tidak jauh dari itu. Medal. Lha temriku ketika digali lek temriku niku lek ndamel pondasi niku mboten kados ten Indonesia cuma 1-2 meter. Temriku sampai 15-20 meter ke bawah. Terus dikeduk ngoten. Nah, ketika dikeduk niku ditemukan satu napa nggih? Separuh pasang ya. Satu sepatu yang terbuat dari emas. Sepatu perempuan. Dan itu sangat disinyalir bahwa itu adalah milik Sayyidah Khadijah. Kenapa demikian? Karena disitulah rumah Sayyidatuna Khadijah. Terus ngriyane Sayyidatuna Khadijah niku celake Marwah idule. Makanya guru kita Profesor Dr. Asyid Muhammad bin Al-Maliki mengatakan pesan terhadap kita jamaah haji, lek sampeyan iku paham ngerti bletmu yo kaya apa, jangan pipis di tempat yang tadinya adalah rumah tinggal baginda Rasul Muhammad SAW. Kita berikut itu. Lek iso golek onggen liya. Kenapa? Itu rumahnya Kanjeng Nabi. Niku dalemipun Sayyidah Khadijah. Dan pada waktu itu kula tasih nggada foto nih. Mangke kapan nggih kula wonten wekdal kula tasih eling ngoten kula betohi. Kula betohi terus jenengan badhe kula paringi pirsa pondasi-pondasi yang ketika sudah dikeduk niku tasih wonten pondasine. Niki tempat pesolatane Kanjeng Nabi, temriki tempat kelahirane Sayyidah Fatimah, temriki tempat apa kain-kain dagangannya Sayyidah Khadijah niku wonten sedaya. Masya Allah. Napa kok dikotenaken?
kula njenengan kedah kembali terhadap akidah mayoritas pada waktu itu kan akidahnya akidah Wahabi. Ya. Dan Saudi ini bukan percatos mboten. Kalau kita nggih langsung dipun dadosaken situs museum dan terus. Tapi bagi mereka harus dikubur karena itu dapat memunculkan kemusyrikan baru oleh tirosi mereka. Tapi bagi kita justru menurut kita itu tempat barokah. Kirosipun ulama al-makan bil makid. Al-makan bil makid. Tempat barokah itu apa jari sing ngenggiti. Napa masjid niki kok barokah? Kenapa masjid ini kok memiliki aura tersendiri daripada rumah kita? Karena yang menggeni masjid niki buatan wonten tiyang itu kecuali orang yang ingin beribadah pada Allah. Makanya masjid itu benar-benar disucikan oleh Allah. Wong junub orang iso mlebu masjid. Niku. Kita kembali kepada permasalahan kula kalian panjenengan bahwa ternyata para hadirin orang-orang kafir ini punya misi tersendiri untuk menjauhkan manusia dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dinyatakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu akbaru minal qatl. Kekafiran yang Anda sandang, kekafiran yang kalian panggul itu jauh lebih besar dosanya daripada peperangan. Peperangan itu apa? Tapi lek kafir itu perbuatan dosa yang sudah tidak ada ampunannya lagi bila mana sampai dibawa sampai kematian. Lek tiang kafir pejah pun boten wonten harapan untuk masuk surga. Berarti pun dia itu orang baik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistataa'u. Dirose Al-Quran, mereka orang kafir itu senantiasa punya misi, senantiasa punya keinginan menjauhkan manusia dari agama Islam. Itu harapan mereka. Niki persis kali dawuhe Gusti Allah, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millata. Terus leres para hadirin, kalau kita lahir coer niku wis ditunggu mungsune. Sapa mungsune? Dirose para ulama, yang pertama minal jinnati, dari jin. Yang dimaksud jin di sini adalah setan. Wan nas, dan manusia. Siapa manusia? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, yang kedua inilah hukum yang perlu kita sampaikan. Hukum yang kedua adalah tentang kondisi real umat Islam yang harus senantiasa waspada terhadap gerakan-gerakan kaum di luar kaum muslim. Jadi kita bukan suudzon, Pak. Kita bukan negative thinking, tapi ini adalah anjuran dari Allah agar kita mewaspadai. Atau sifat waspada itu penting. Kalau jenengan niki hidup, jangan menganggap bahwa hidup semuanya itu baik-baik saja. Dianggap kalau kehidupan yang ada pada saat ini seakan-akan ini adalah merupakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan tanpa tantangan. Boten. Kita masih harus mewaspadai hal-hal yang merusak iman kita. Karena Allah sudah menyatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinihi.
Jadi mereka itu terus berusaha, yok nopo usahai menungso di usahai mereka benar-benar bisa terrealisasi. Nopo maksudnya? Kepingin balik wong Islam kafir maneh. Itu sebabnya para hadirin ketika kita ini di dalam berkehidupan sudah diatur oleh Rasulullah. Secara kemanusiaan, mari kita berhubungan baik dengan mereka. Sampai mau bisnis dengan orang-orang di luar Islam, silakan. Tapi bukan berarti sampai itu husnudzon bahwa di dalam hatinya itu tidak ada apa-apa. Sebagaimana Anda tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap mereka. Tapi kudu tetap waspada. Mereka punya misi menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu. Nah, sing nomor 3 hukumnya tiang murtad. Hukumnya tiang murtad. Ya kenapa hukumnya tiang murtad sampai disampaikan oleh Al-Quran di sini bahwa wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Tadi kan sudah disampaikan oleh Allah. Mereka punya misi untuk mengembalikan orang Islam terhadap kafir lagi. Nah, kalaupun ada orang Islam ternyata nurut terhadap mereka, 1, 2, atau 3 ternyata ikut mereka, balik kafir maneh, inilah konsekuensi hukum. Wa may yartadid minkum an dinihi. Siapapun yang murtad dari agama Islam, terus kemudian mati belum masuk Islam lagi. Ya napa lek wonten tiyang murtad keluar dari Islam, yang asalnya tadi Islam kemudian keluar dari Islam. Apa konsekuensinya? Dia harus cepat-cepat kembali pada Islam sebelum mati. Kudu ndang balik Islam maneh, maca syahadat maneh, ngodoi semua yang pernah ditinggalkan selama ia murtad. Ini loh perbedaan antara orang murtad kembali ke Islam dengan orang kafir masuk Islam. Itu perbedaannya di sini. Iki nggih, ada orang kafir sing asale memang kafir, lahirnya dalam kondisi kafir, melbu Islam. Okay. Mulai lahir sampai umur 25 tahun kafir, entah itu agama apapun selain Islam. Umur selawe melbu Islam. Kira-kira gimana? Kata Kanjeng Nabi, al-Islam tiyang ingkang sampun masuk Islam niku dosane telas toy. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Biyen umur 20 zina, mabuk misalnya. Mlebu Islam hapus hilang. Napa nih sing hilang? Dosane. Saat ini ada contoh lain yang kedua. Wonten tiyang mulai lahir Islam. Islam sampai umur selawi, umur selawi murtad keluar dari Islam sampai umur 30, masuk umur 30 balik Islam maneh. Berarti kafirnya berapa tahun? 5 tahun. Mlebu Islam ya napa diterima napa boten? Ya diterima, ancen kudune mlebu Islam maneh. Tapi ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Sholat yang 5 tahun harus diqodho. Puasa yang 5 tahun berarti 5 bulan harus diqodho. Zakat yang 5 kali harus diqodho. Semuanya yang wajib diqodho. Andai kata pada waktu murtadnya itu zina, tetap berdosa. Itu konsekuensi, resiko.
Tapi masih untung saged mlebu Islam. Lek sampai kegowo mati. Jadi gini, lek sampai ono wong murtad terus mati, waliyadzubillah, wa huwa kafirun, fayamut wa huwa kafirun, mati dalam kondisi kafir. Allah sendiri yang menyatakan faulaika habitat a'mal. Ganjarane sing mulai balik sampai umur 20 tahun pinginan ini kok niku hilang semua. Dek umur 20 tahun biyen haji hilang haji ini. Dek pernah bersedekah 1 miliar dulu waktu umur 19 tahun hilang pahalanya. Kalau kembali kepada orang murtad tadi umur 30 terus masuk Islam lagi, pernah haji dulu, apa mau boleh apa harus haji lagi? Boten perlu haji lagi. Kenapa? Karena nyambung maning. Biyen tahu ngekei duit uang 500 juta, apa ganjaran dia tetap wong mari murtad. Asalkan masuk Islam lagi, ganjarannya tetap. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Gogrok ganjarane dunia akhirat. Fa'ula ika ashabun nar, dia termasuk penghuni neraka selama-lamanya. Gak iso mentas maneh. Pun boten wonten ceritane mentas maneh. Lek wong Islam kakean dosa mati, tasik ono celah, masih punya kesempatan untuk masuk surga. Kita lagi wonten tiang pun mulai cilik, mulai balik sampai pejah, wis gak tahu sholat, wis dosane numpuk, tapi ceket iman. Dan ditakoni Islam, ya Islam. Sholat enggak, tapi aku Islam. Islam enggak apa ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itulah. Mati dia. Ya mestinya diproses kalau Gusti Allah. Kalau Gusti Allah memang menggunakan hukum keadilan, dia masuk neraka. Nah, begitu masuk neraka, apa selama-lamanya mereka di neraka? Mereka masih punya kesempatan suatu saat masuk ke surga lagi. Kenapa? Karena masih ada iman. Jadi kesimpulannya dari ayat ini yang pertama menjelaskan tentang hukum peperangan di bulan-bulan Asyhurul Hurum. Yang kedua adalah tentang masalah kondisi real umat Islam yang harus terus mewaspadai keimanannya jangan sampai hilang. Jangan sampai kecolongan iman. Kenapa? Karena ada pencuri-pencuri iman yang senantiasa merongrong kita. Meskipun hari ini, oh ini kan ayat dulu boten sampai hari ini. Quran itu relevan di zaman dan dalam kondisi era apapun. Itu Quran. Quran itu relevan. Relevan itu bisa diamalkan kapan, dimanapun. Terbukti sampai niku bukti nih, lek Quran niku relevan. Bukti nih, bukti kecil gitu, bukti kecil. Sampean dalam kondisi tasyakuran di rumahnya, maca Quran pantes napa mboten? Pantes napa mboten? Pantes. Sampean mulutan maca Quran dhisik pantes napa mboten? Pantes. Sampean kasripahan, kepaten, terus maca Quran pantes napa mboten? Pantes. Sampean unduh mantu, tepak mantu, terus maca Quran pantes napa mboten? Pantes. Tidak ada kondisi sepantas Al-Quran. Betul enggak? Betul. Nah, ini bukti bahwa Islam itu, Quran itu relevan sampai kapan. Terus pengamalan Quran itu sampai kapanpun tidak dibatasi oleh waktu dan zaman.
Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar. Niku saking ahline terhadap Quran. Golek hukum niku boten cuma golek hukum tok ten Al-Qur'an. Boten cuma golek hukum tok. Madosi sapi ilang, unta ilang iku iso tutuk Quran. Saking pintere. Nah, coba. Mungkin kalau sekarang ada ulama kemudian mengistikharahkan panjenengan melalui Al-Qur'an, kami kudu iman. Dan itu ada sampai sekarang. Oke, sampun, monggo ingkang badhe tanglet. Kita persilahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Islam itu tidak laku. Jadi kemudian kita sebagai muslim yang dapat ingin sebagaimana Tuhan kita ayat 7 ayat 4. Nah ini ada kata hal tersebut sebaliknya kita lakukan. Ini kalau nggak salah pernah dilakukan di Malaysia, kita di Indonesia katakan yang punya suku Jumara atau apa-apa dan sebagainya. Jadi katakan kita nggak boleh di situ. Kerja di Basmalah ya. Terus kedua, yang intinya sampai sekarang kalau kita rasakan ada semacam yang dikenal sebagai moderasi. Jadi ternyata yang terdepan itu adalah lembaga resmi. Ini adalah untuk aturan kesatuan dan sebagainya. Padahal kalau kita rasakan itu adalah semacam pendangkalan. Nah untuk menghadapi seperti itu kita pernah Masya Allah, ini pertanyaan bukan pertanyaan biasa nih. Pertanyaan mahasiswa S3. Masya Allah, moderasi beragama. Alhamdulillah. Kita jawab yang pertama dulu. Tentang bagaimana kalau kita melakukan perbuatan sebaliknya. Kalau mereka mensabotase ekonomi kita, tapi kalau kita bagaimana mensabotase ekonomi mereka? Jawabannya di sini kita tidak wajib mensabotase ekonomi mereka. Tidak wajib. Tapi pun andai kata ada yang tidak belanja di tempat mereka karena ghirah Islamiyahnya, karena kecemburuan Islamnya, maka itu baik. Aku tak nyugeno tonggoku dewe, ono tonggoku buka tuku kelontong gak payu, ya. Wong-wong kabeh nang sing gedhe, wis aku tak ngekei rezeki nang tonggoku dewe, ganjaran gede. Tapi bukan berarti panjenengan belanja ke tempat itu berdosa, Bu. Karena kita tetap dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang terbaik. Itba billati hiya ahsanu sayyi'ah. Kita itu diajarkan untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Kendati pun terhadap orang-orang di luar Islam. Tapi bukan berarti kalau kalian panjenengan merendahkan diri, boten. Tapi dalam rangka menampakkan kebaikan Islam. Seperti itu. Jadi
Kalau tadi kita lebih memilih terhadap pedagang-pedagang muslim atau pemilik-pemilik muslim, itu lebih kepada ihtimam, kepedulian kita terhadap mereka. Dan kalau kita ini berlandaskan kepedulian terhadap umat Islam, itu pahala. Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum, kata Kanjeng Nabi. Kalau orang itu tidak memiliki kepedulian terhadap umat Islam, maka Kanjeng Nabi mengatakan itu bukan bagian daripada karakter umat Islam. Wong Islam itu kudu peduli. Wong Islam itu kudu podo ngatekno terhadap yang lain, yang sama-sama umat Islam. Ini bisa disebut dengan ijtihad iktisadiyah. Ijtihad iktisadiyah atau jihad iktisadiyah. Kenapa jihad iktisadiyah itu? Berjuang melalui jalan ekonomi. Kan berjuang niku nggih. Jihad niku kan tidak harus jihad memanggul senjata, betul. Jihad itu panjenengan hari ini ngaji kados ngeten dengan niat jihad berjuang ngilangno kebutuhan, menghilangkan ketidaktahuan. Sampeyan oleh ganjaran jihad. Tadi panjenengan belanja lebih memilih kepada tempat-tempat muslim, itu juga kalau diniati jihad kan untuk pahala berjuang. Ketika kula kalian panjenengan misalnya mendirikan pesantren atau ikut mendanai pesantren, itu namanya jihad bil ilmi wa ta'allum. Berjuang dengan cara ilmu dan berbagi kebaikan ilmu. Iku nggih katuk ganjarane jihad perjuangan. Nggih, salah satunya tadi jihad iktisadi, iku jihad atau berjuang untuk lebih mensejahterakan umat Islam daripada umat lain. Itu namanya jihad iktisadi. Pahalanya besar. Tapi tidak ada rekomendasi kula kalian panjenengan menghalangi untuk berbisnis dengan orang lain. Dengan mau bisnis mengambil apa dari luar daerah, ternyata di sana non muslim misalnya, terus panjenengan ngambil dari sana, boleh, nggak apa-apa. Tidak ada halangan. Ini yang dinamakan tasamuh. Yang dinamakan tasamuh fil muamalah. Ini menarik sekali. Jadi dengan tanya niki, masya Allah, kalau sangat-sangat bersyukur sekali ini. Terus ini ada kaitannya dengan tadi yang dinamakan moderasi. Moderasi beragama. Moderasi beragama ini betul yang disampaikan panjenengan bahwa kata moderasi beragama ini masih belum final. Bahkan kalau diteliti masih banyak kekurangan-kekurangan. Lebih-lebih sangat besar kemungkinan bisa merugikan umat Islam itu sendiri. Salah satunya di dalam buku Moderasi Beragama itu disampaikan bahwa Islam di Indonesia harus mengakui atau harus memahami, harus bertoleransi dengan kearifan lokal. Kearifan lokal. Makanya saat ini zaman yang dulu-dulu itu sudah teredam dengan baik, saat ini kejawen muncul mana, Pak? Kejawen itu medal malih dengan alasan kearifan lokal, dengan alasan moderasi beragama. Paham? Jadi kan kerawasaken.
kondang legi nih baru-baru saja nih wonten bakso gol nggawa keris niku dawane tok niku lho kerise 2,5 meter wonten. Meskipun masih belum ada praktek-praktek musyrik, tapi berbau kejawen itu sangat kental sekali. Ngoten-ngoten itu dilindungi atas nama moderasi beragama, atas nama kearifan lokal. Padahal kita ini urusan moderasi atau urusan toleransi itu jauh Islam lebih mengamalkan terlebih dahulu daripada moderasi yang dibikin di Indonesia. Pangestunipun para jamaah, disertasi kami S3 kami itu judulnya Pendidikan Tasamuh, perspektif Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang di dalamnya menjelaskan tentang toleransi syar'i. Karena toleransi yang hari ini ada ini belum syar'i. Toleransi yang ada ini justru saya panjenengan tadi pendangkalan akidah umat Islam. Padahal toleransi itu ada. Toleransi itu dari Kanjeng Rasul ada. Tanpa harus dibenahi lagi. Makanya toleransi itu di dalam, insya Allah dalam peserta kami itu ada, kami tidak mengatakan toleransi, tapi membuat istilah baru, terminologi baru dengan istilah tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Kenapa tidak menggunakan kata istilah toleransi? Karena toleransi sudah tercemari. Makanya kami tidak menggunakan istilah toleransi, tapi menggunakan kata tasamuh. Nah, tasamuh sendiri toleransi hakikat. Tapi toleransi yang syariah, toleransi yang sudah digagas oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, toleransi itu wonten tiga. Toleransi fil akidah, tasamuh fil akidah, tasamuh fil ibadah, tasamuh fil muamalah. Wonten tiga. Niki penemuan kan. Toleransi niku dengan istilah napa niku wau tasamuh niku wonten 3 macam. Yang pertama, tasamuh fil akidah, toleransi di dalam berakidah, toleransi di dalam beragama. Maksudnya apa? Kita umat Islam tidak akan pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Kan ngerti ya? Mana ada Islam memaksa orang lain untuk masuk ke agama Islam? Betul. La ikraha fiddin. Ini dalil daripada tasamuh fil akidah. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam memilih agama. Anda mau pakai agama apapun, silahkan. Itulah Islam. Itulah toleransi kita yang syar'i. Itulah toleransi tasamuh yang digagas oleh Al-Quran itu, bahkan Al-Quran yang mengajari kita untuk bertoleransi. Bukan pemaksaan, Anda harus masuk Islam, kalau nggak masuk Islam saya bunuh, tidak pernah ada. Makanya dikatakan tasamuh fiddin dengan dalil la ikraha fiddin. Pun, iki setunggal. Yang kedua, napa? Tasamuh fil ibadah. Toleransi di dalam ibadah, dalam beramaliyah. Ibadah niki kula terangaken nggih ya. Iki kersane pun tempun-tempun ya, kersane jenenge sak ulang pisan ngaji nggih. Wis sak keneke pun nggih. Sing penting manfaat. Kersane kula jenengan paham. Kita ini tidak pernah memaksa kehendak terhadap orang mau beribadah kepada Allah. Ibadah niku wonten kalih.
Wonten ibadah yang langsung kepada Allah yang disebut dengan hablun minallah, ada yang ibadah yang disebut dengan hablun minannas. Nah, ukurannya kita kembalikan kepada masing-masing umat. Dengan menggunakan dalil apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini dalil toleransi fil ibadah. Ono dalil kabeh. Napa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Artosipun Allah tidak memaksa kecuali sak kuat-kuate. Sampeyan saiki maca Quran, nggih. Sedina apa kudu 10 juz, napa cukup sak juz, apa cukup sak lempir, apa kate gak maca belas. Kan sak karepe sampeyan. Nggih napa nggih? Sebab ibadah niku nggih wonten kali, ada ibadah wajib, wonten ibadah yang sunnah. Ibadah yang wajib, ibadah sing ora oleh ditawar, ora oleh dinyang. Misale aku kesel mari tutuk kerja, mosok salat zuhur 4 rakaat, tak gawe 2 rakaat. Iku jenenge ngenyang ibadah wajib, boten bareng. Boten bareng. Tapi lek sunnah boleh sampean kenyang. Salat duha sampean kuwate pira? 2 rakaat. Imane rada tambah, ditambah pira? 4 rakaat. Kok tambah tekun, ditambah pira? 8 rakaat. Oleh. Tapi yang 8 rakaat ora oleh nyindir sing 4 rakaat. Sing 4 rakaat ora oleh ngilokno sing 8 rakaat. Toleransi dalam ibadah di Islam. Nomor sekawan, nomor 3 apa? Toleransi fil muamalah. Musamaha di dalam kehidupan sosial. Sampeyan kate duwe tangga wong kafir ora apa-apa. Duwe tangga wong Islam ya ora apa-apa. Itu namanya tepo seliro dalam sosial. Salaman, apa kudu salaman mbek wong Islam tok? Wong kafir ora oleh. Oleh. Karena itu adalah perbuatan sosial. Itu namanya toleransi dalam bermuamalah. Dalile pundi? Lek sampeyan takon dalil maneh? Kanjeng Nabi itu pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Kanjeng Nabi pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Berarti ada muamalah di sini. Ada semacam napa nggih? Interaksi sosial. Bukan berarti lek wis Kanjeng Nabi nggadekno baju perangnya terhadap orang Yahudi itu kemudian Kanjeng Nabi ikut Yahudi atau sebaliknya, dan Kanjeng Nabi tidak minta mereka atau orang itu masuk Islam. Atau ketika ada Kanjeng Nabi lagi duduk-duduk dengan para sahabat. Duduk-duduk dengan sahabat, kemudian ada jenazah. Jenazahnya orang Yahudi, bukan jenazahnya orang Islam. Jenazahnya orang Yahudi. Inilah tasamuh. Inilah toleransi yang benar. Ketika Rasulullah lihat jenazah lewat, Kanjeng Nabi berdiri. Ini yang mati orang kafir, non muslim, tapi Kanjeng Nabi berdiri menghormati. Apakah tidak tahu bahwa Kanjeng Nabi orang itu mati dalam kondisi kafir? Tahu. Bisa jadi sangat akan masuk neraka. Tapi Kanjeng Nabi tetap sebagai orang yang berkehidupan bersosial, jaga perasaan boloi. Kanjeng Nabi berdiri karena ingin memberikan contoh bahwa Islam itu seperti ini. Beda gitu. Moderasi tadi dengan yang tasamu ini berbeda. Makanya moderasi perlu diluruskan. Perlu diluruskan dengan adanya terminologi baru tasamuh asyari. Toleransi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW seperti itu tadi. Paham? Wonten mari.
Oke, oke. Jadi dia zamannya dia pada sekarang ini itu penanggalan kita tidak dan sebagainya itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rupanya pada titik yang ada di titik ini ditambahi yaitu ada lalu katakan rupanya dan barangkali takutnya komputer ya. Jadi saya sebagai pegangan saya tidak itu sikapnya saya itu berbeda. Apa kita cukup assalamualaikum, apa ditambahi seperti kan ada di negara ini. Nggih, jawaban saya cukup dengan assalamualaikum tanpa harus mengikuti gaya-gaya ya, penikmat liberal tersebut. Tidak perlu. Karena assalamualaikum bagi kami sudah mencukupi. Kalau mau ada salam sejahtera bagi kita semuanya boleh. Karena salam sejahtera bagi kita semuanya itu adalah sifatnya nakiroh. Nakiroh itu umum bagi siapa saja. Sama dengan selamat siang, selamat pagi. Apa hukumnya selamat pagi dosa? Saya mengatakan boten. Sama dengan di Arab sobahul khair. Tapi kalau sudah menggunakan salam-salam mereka, kita tidak direkomendasi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Ngerti nggih? Monggo. Salam rahmah. Nggih. Bagus. Nggih. 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 Terus yang ketiga, apakah kita imamnya lupa, sapinya itu kita bagaimana? Bagus. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan menarik sekali. Ya, karena banyak orang itu tanpa ilmu melakukan sujud. Niku kata. Paham? Padahal sujud itu adalah sesuatu yang sakral. Nggak boleh digunakan sembarangan. Beberapa kali Kanjeng Nabi itu mengatakan di dalam hadis, andai kata seseorang boleh sujud, maka aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Jangan apa-apa. Nanti sujudnya. Pada nanti ya. Maksudnya nopo? Maksudnya sampai itu dikongkon al-manutu. Manut yang sing lanang. Mboten maksudnya. Saking kudune manut, saumpama sujud iku oleh, takon sujud nang sing lanang. Mboten. Nah, pembahasan masalah sujud kathah. Sebelum saya menjawab tadi nggih, biar terurai, biar orang itu paham. Mantune salat nggih, wirid, donga, terus kate napa nggih, badhe meninggalkan tempat sujud dulu. Gak lapo-lapo, mari donga langsung sujud. Mari sujud tangi nyingkri. Hukum sujud yang seperti ini haram. Nah, ini sujud apa ini? Sujud syukur bukan? Sujud sahwi bukan? Karena sujud syukur niku wonten metode dan cara. Sujud syukur niku wonten metode dan cara. Pertama takbiratul ihram. Bantu takbiratul ihram, kemudian apa? Langsung sujud. Mantun sujud salah. Kudu kaya sujudnya pemain sepak bola. Mari nglebokno nggih boten semerap ngentut ping pira, Bang. Ngoten. Terus mari nglebokno terus sujud.
Ini sujud apa ini? Katakan sujud syukur bukan. Karena sujud syukur harus ada takbiratul ihramnya, kemudian sujud, duduk, salam. Makanya kalau panjenengan punya teman, saudara, kerabat yang melakukan hal itu, tolong diluruskan. Kalau mau sujud syukur ada aturannya. Nah, salah satu aturan sujud syukur adalah panjenengan bisa sujud dengan niatan mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat bisa beribadah lebih daripada biasanya, mensyukuri nikmat panjenengan sudah lepas daripada musibah, itu termasuk. Mensyukuri nikmat kesehatan yang sudah diberikan, monggo sujud syukur. Tapi ya itu tadi, ada takbiratul ihram, juga ada salam. Sujudnya cukup satu kali. Ambil. Dan harus punya wudu tentu. Menghadap kiblat. Sampun. Sekarang pembahasan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena lupa. Nah, sujud sahwi itu seperti tadi bukan sembarang sujud. Kalau ada perbuatan sunnah yang terlupakan ketika sholat, maka di situ disunahkan untuk sujud sahwi dan hukumnya sunnah, bukan wajib. Andai kata ada orang lupa tidak sujud sahwi, imam lupa tidak sujud sahwi, padahal tadi belum kunut atau tidak kunut, harusnya tidak kunut, dia sujud sahwi. Setelah bil alamina innaka hamidum majid, dia sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud seperti biasa, sujud pertama, kemudian duduk, kemudian sujud lagi, duduk lagi, tidak perlu membaca tahiyat lagi, langsung sah. Jadi hukumnya sujud sahwi itu sunnah. Andai kata imamnya tidak sujud sahwi, juga tidak kunut, maka sebagai makmum ikuti saja. Enggak perlu nambahi sujud sahwi, polane imami sujud sahwi. Enggak perlu. Sebab kalau nambahi sementara imamnya tidak nambah, maka Anda sebagai makmum hukum sholatnya batal. Padahal sing dilakoni sunnah lho nggih. Tapi iso batalno barang wajib. Apa sebabnya? Imami gak nglakoni. Sebagaimana imam sujud sahwi terus sampean gak sujud sahwi, sampean batal. Apa sebabnya? Gak ngikuti imam. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Mari ngoten langsung salam. Nah, satu contoh lagi, ketika sujud sahwi, karena itu sunnah, gitu. Karena itu sunnah. Terus nuwun sewu, ketika sujud sahwi keluar angin, maka batal sholatnya keseluruhan dari awal hingga akhir. Batal sholat. Dulu ngeten, contoh lagi, sholat subuh tidak kunut, boten apa dikewau, boten kunut, tidak sujud sahwi, salam dadano, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa boleh sujud sahwi? Selama tidak lama antara salam dengan sujud sahwinya, tidak terpaut jauh, maka boleh untuk sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maca istighfar, astagfirullah. Lah dia gak sujud sahwi, panggil gak kunut, sujud langsung, Allahu Akbar, sujud. Wah, assalamualaikum, assalamualaikum, dadi ora apa. Paham ya? Paham ya? Sudah jelas. Jadi permasalahannya di situ, sujud sahwi dilakukan ketika dalam kondisi lupa. Bacaannya bagi orang yang tidak paham atau boten semerap, bacaannya bisa membaca
al-baqiyatus sholihah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bagi orang yang paham, ada sebuah riwayat yang lain membaca subhanalladzi la yansa wa la yanmu. Subhanalladzi la yansa wa la yanmu. Artosipun apa? Maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur. Subhanalladzi la yansa wa la yanmu. Ibu-ibu, wonten kang ditanggletaken? Bapak-bapak? Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Iya. Jadi yang ditanyakan ini adalah bagaimana bermakmum, ngaten nggih. Terus dalam sujud berlama-lama karena membaca doa. Ngaten nggih. Sehingga bangun. Eten ini agak hukum lagi. Niki termasuk sulamut taufik nih. Yang kita bahas ini termasuk sulam nih. Masuk sulam nih. Nanti kalau nanti tidak baca ini cukup sampai. Di dalam kitab fikih disampaikan bahwa orang bermakmum itu harus mengikuti aturan. Orang yang bermakmum itu harus ikut aturan. Aturannya apa? Aturannya harus mengikuti imam. Jadi beda antara kita sholat munfarid, sholat sendirian dengan sholat bermakmum berjamaah. Kalau sholat sendirian, jenengan mau sholat berapa jam pun boleh. Bahkan ada salah satu wali min auliyaillah, wali ini Gusti Allah. Kalau tidak salah nih, nek mboten klintu, niku namine Al-Imam Abu Hasan Asyadili. Imam Abu Hasan Asyadili niku sholate 2 rakaat tok. Tapi 2 rakaat niku sing sak rakaat mulai isya, mantun isya sampai jam 12. Oh, rumah nopo. Nah, sing 2 rakaat yang terakhir dari jam 1 jam 12 sampai menjelang subuh. Ya bono sing niru ta wong Batu. Cuklek. Lho iku dilakoni ben dinten. Ben bengi. Masya Allah. Kok yo iso lho yo iso jan wis salat wis dijadikan nafas. Salat sudah menjadi nafas. Nah kalau kita itu bosen apa embekan kan mboten nate bosen. Kalau ceritane sampean bosen amben aku tak ambekan sak jam. Ya moro ditahlili. Tahlilan dan kriya sampean ono salat sak jam enggak nafas. Niki. Kalau kita sendirian, tapi lek kinten kula jenengan salat bermakmum harus ikut aturan. Aturannya sekarang yang perlu kita bahas aturan. Ya nopo aturan? Ojo disii imam, ojo ngereni imam. Jangan mendahului imam, jangan apa niku wau mengakhir dari gerakan imam. Dibatasi kali hukum. Batasannya itu 2 rukun. Batasannya adalah 2 rukun.
Di dalam sholat niku wonten rukun, wonten sunah. Rukun niku kudu dilakoni wajib. Nek sunah iku masih gak dilakoni ora apa-apa, niku jenenge sunah. Misale kula sholat dados imam. Nggih, kula sholat dados imam. Nah, ketika kula mau Fatihah itu adalah rukunnya berdiri dan baca Fatihah. Terus kemudian rukuk. Rukuk niki berarti rukun kedua. Iktidal niki rukun ketiga. Ya. Sujud rukun keempat. Sujud rukun keempat. Bangun dari sujud ini rukun kelima. Nah, saat niki lek wonten tiang tidak ada alasan karena dia nggak bisa baca Fatihah. Boten enten alasan king napa nggih males utawa dulinan sholat misalnya. Saya sudah ruku, dia tetap di atas. Ya, tetap di atas. Walaupun iktidal, dia tetap sedekap. Sedekap. Ketika kula sujud, otomatis tiang itu pun batal sholat. Sebab apa? Nginggati, mengakhiri ya, dari perbuatan imam tadi melebihi dari 2 rukun. Paham nggih? Begitu juga nyepet-nyepet toto imam. Maksudnya disi imam. Imam jek maca Fatihah, piyambakipun wis iktidal, batal. Disi tahu. Lapon di sini. Gak ngenteni sujud. 2 rukun sudah batal. Niku kesusu niku selak nanti. Lelek kesusu niku ana carane, Pak. Oh. Islam wonten solusi nih. Misalnya sampean kesusu, tapi lek kesak kesusune, sing penting ora kesikut. Sak kesusune tidak boleh meninggalkan tumak nina dalam sholat. Tumak nina ini kenapa? Diam sekedar subhanallah ketika dalam rukun. Misalnya rukuk niku kan bacaannya sunnah, tapi perbuatannya rukun. Allahu Akbar. Allahu Akbar niki kudu mandek titik minimal sak subhanallah. Ojo sampai mencolok ciluk ngeten, mboten bareng. Nah, ini mboten bareng niku. Batal langsung. Salate sampean batal. Contoh ngeten. Niki contoh yang batal. Contoh yang batal. Allahu Akbar. Niki batal. Jangan batal di bawah, di atas sudah batal. Mana tuh makninanya? Gak ada tuh maknina. Ayo sampean sing kesusu selak bowo. Aja dilakoni ku. Walane sing dinteni mobil dipintin tepak salat. Terus model salate Superman ngoten. Dosa bermain-main dengan salat tuh gak sah. Padha karo sampean gak salat. Jadi paling tidak sekedar bacaan subhanallah, paling tidak nih. Subhanallah. Subhanallah. Paling boten niki. Sekendatipun bacaan subhanallah niki boten ten mriki. Niki bacanya Rabbana lakal hamdu. Tapi sekedar. Enggak boleh sampai gitu. Apa meneh kadang-kadang tiyang ngeten. Nah, niki sing kathah. Meneng tapi tangane no ngeten. Ya padha ae. Iki kudu ana menenge, diam. Sekedar bacaan subhanallah saja. Sekedar. Ya lebih dari itu bagus. Nah, cuma begini. Ada rukun yang tidak boleh panjang-panjang. Lek panjang-panjang bisa jadi batal. Seperti apa? Tumak nina itu gak ada dawa-dawa.
Ya tumanina seadanya. Terus yang dipanjangkan para imam, para wali itu ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika tahiyat. Salam kedawan ora oleh. Takbir kedawan ora oleh. Allah setengah jam. Ya ora oleh. Itu bukan tempatnya panjang. Iktidal, mari iktidal Rabbana lakal hamdu terus panjang setengah jam, nggak boleh. Ada tempat-tempatnya. Paham gitu, Boy? Jadi yang tadi, yang pertanyaan panjenengan wau, apakah ini membatalkan? Sebetulnya tadi tidak membatalkan. Kalau tahiyat akhir, karena cuma bersela satu rukun, tidak batal. Tapi tidak baik. Bisa jadi dia masuk dalam kondisi hukum makruh tahrim. Makruh tapi sudah mendekati haram. Ya jari dewe kate golek sunnah berpanjang-panjang ria di dalam doa, ya, karena dia menggunakan dalil aqrabul abdi ilallah fis sujud, ya, paling dekatnya hamba itu ketika dia sujud, iya kalau sholat sendirian, tapi kalau sholat dengan berjamaah enggak boleh, seperti itu. Sampun paham ya? Kita baca Sulamut Taufik ya, sekedik mawon. Ya, sekedik. Mulane ten YouTube itu bala-bala ono kajian tafsir Al-Ghazi kali Sulamut Taufik. Tapi Sulamut Taufik gak tahu diwaca. Nggih. Terus iki kita baca karena untuk al-wafa, menepati janji kepada yang pemirsa-pemirsa di rumah ini. Wonten kitab e. Jadi betul kitabnya. Niki masih kurang seperempat jam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, halaman 201. Ya, halaman 201 pasal ke-28 tentang maksiat hati. Niki maksiat hati niku kathah wernane. Makanya nggak selesai dari dulunya dulu, karena pembahasan itu hanya satu poin. Nah, hari ini, malam ini kita akan membahas satu sikap hati yang seharusnya tidak bersama kula kalan panjenengan. Ada kita punya hati, kalau pingin hati kita itu baik, hati kita disebut sebagai hati qalbun salim, maka kita harus bisa menahan dari sifat-sifat yang tidak baik. Kenapa? Karena kalau kita menahan dari sifat-sifat itu, maka kula kalan panjenengan akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau kita tidak menahannya, justru kita akan mendapatkan dosa dari Allah. Sebab kata istilah maksiat itu adalah pelanggaran. Terus maksiat itu bukan hanya maksiat mata, tidak hanya maksiat telinga, tidak hanya maksiat mulut, tidak hanya maksiat tangan, tidak hanya maksiat perut, tidak hanya maksiat kelamin atau kemaluan, tidak hanya kemaksiatan yang dilakukan oleh kaki, tapi ada kemaksiatan yang dilakukan oleh hati. Yaitu yang disebut dengan ma'asil qalbi, kemaksiatan hati. Ada kalanya kula kalan panjenengan itu punya sifat-sifat tidak baik. Asalkan sampean bisa menahan, maka sampean tidak berdosa. Contoh nih, sampean ku duwe sifat takabur, duwe sifat sombong. Dituntut hatinya untuk sombong, dituntut hatinya untuk benci, dituntut hatinya untuk takabur, tapi Anda tidak melakukan itu. Bibit sombong ono,
bibit iri ada, bibit hasud ada, tapi sampean bisa menahan, tidak melakukannya itu. Maka yang seperti ini dengan Rahman dan Rahimnya Allah, panjenengan tidak didosakan. Masya Allah. Perbuatan buruk, tapi tidak diaplikasikan, tidak berdosa. Ada punya sifat buruk, karakter jelek, tapi tidak diaplikasikan, tidak diamalkan, maka tidak berdosa. Sebagaimana yang hari ini, malam ini kita bahas, apa itu? Wal hikdu, yang paling bawah ada tulisan wal hikdu wa huwa itmarul adawati idza amila bi muqtadahu walam yakrahu. Pengajian malam ini cuma satu baris saja. Satu baris, saulan bisa. Gak ngetop ya apa Naibul Haram nih ya. Masya Allah. Sifat yang buruk adalah sifat al-hikdu. Hikdu niku bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia, kalau dibahasakan Jawa itu unek-unek. Paham gak unek-unek? Ya paham, geleng lakoni. Jadi gak paham. Apa unek-unek itu? Ini loh. Itmarul adawah, menyimpan kebencian tanpa sebab. Kundangan, terus ono kursi kosong, tapi no sandinge ono wong sing gak disenengi. Ayo sopo ayo. Ono kosong, no perasaan moh seneng aku mbak iku. Apa? Mbuh, pokoknya aku gak seneng. Muni pokoknya gak seneng, ya. Iku jenenge hikit, unek-unek. Enggak ono sebabe kok. Apa sebabnya? Enggak seneng. Mbuh, pokoknya aku ora seneng, gak sudi aku lungguh iku. Lho gini lho ora penak ngono lho. Lho lek sampean gak seneng ya normatif lah, mungkin sampean gak seneng, gak tahu sebabnya apa. Cuma masalahnya, ini masalahnya, idza amila bi muqtadahu, ketika Anda mengikuti apa yang ada dalam hatinya, itu yang menjadi dosa. Sampean mang ono enggen kanggo lungguh, tapi nok sandinge wong sing sampean gak seneng terus sampean turuti, gak lungguh tenan. Tanpa ada alasan. Sampean mendingan ngadeg daripada lungguh mbek sing gak disenengi. Lho ngono iku sampean dosa. Sebab sampean wis ngereken pikiran lan perasaane dhewe. Paham ya? Lho ya napa kepingin aku gak dosa lah, lek kepingin gak dosa sampean lungguh nok sandinge terus mesem. Jeng sae jeng. Pikirane pegel, gak kate salaman. Salah. Ngono lho. Pikirane pegel, gak kate takon. Ya napa kabare keluarga? Kula jamin cair. Ojo duweke sing cair. Perasaane cair. Sebab ngoten-ngoten niku cuma ajakan nafsu kita. Ajakan apa niku wau? Perasaan kita. Saat temen ini gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gak mencair jian sampai saking pegelim apa. Engko sampai gak mencair lho wis guyu ya wis mesem wis takon. Tapi nek kene cek pegel ya apa iki? Jane iku no apa nih? Lah, sampe nek gini, walam yakrahu. Sampe ojo setuju nang perasaan iku mang. Ojo, iya anjane aku gak seneng. Jangan dibenarkan ucapan Anda, perasaan Anda sing gak seneng itu sampeyan ora setuju. Aku saat temennya gak seneng lho nih penyakit kayak gini, aku ora seneng lho. Tapi apa maneh lho, sampeyan gak dosa. Penak kan? Oh, penak. Yang penting nggak diaplikasikan, yang penting nggak diamalkan.
Loh, zaman sekarang hal-hal yang seperti itu kadang-kadang muncul. Wah, ya muncul apalagi dengan adanya media sosial ini. Abu, delok ini story ini wong iki maneh. WA wong iki pancen modele kaya ngene. Duduno panganan, duduno awake mlebu nang plaza, benci aku mah. Ya? Pernah gitu? Sering ya? Ya Allah. Lha kaya ngono, ojo dituruti. Artosipun sampeyan ojo setuju dengan perbuatan itu. Jangan. Astagfirullahaladzim, ngene-ngene iki lak gak apik ta. Ngene iki garai resek, mosok resek kate tak tekeno ati. Lha resek ta. Kebencian itu resek. Iku sing garai kula kalan panjenengan kadang-kadang nggak bisa menikmati ibadah di situ. Anda kadang-kadang maca Quran, kait maca Quran, jari dhewe kate maca sak juz, begitu oleh rong lempir wis goleki juz-juzan. Kapan iki marine sik kurang 8 lempir? Nggih napa nggih? Sampean ngoten. Kok mari-mari? Kenapa nggak bisa menikmati? Anda tidak bisa menikmati apa? Tidak bisa menikmati membaca Al-Quran. Padahal tirose Kanjeng Nabi man arada ayatakallama bil Quran falyaqra man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kepingin dialog bercengkeramana dengan Allah, mau baca Quran. Berarti kan luar biasa. Mosok kate omong-omongan baik Gusti Allah kesusu-susu. Sampeyan omong-omongan baik pacari biyen masih 3 jam, masih 4 jam, masih dicokot lamuk ping 1000. Tenang-tenang aja. Apa mek maca Quran 2 lempir wis dikoleki sing 8 lempir. Kenapa? Karena Anda tidak menikmati ibadah. Kenapa tidak menikmati ibadah? Karena dalam hati kita ada resek. Ono benci, ono hasud, ono takabur. Makanya kalau tadi Al-Imam Abu Hasan Asadili sholat 2 rakaat mulai isya sampai subuh ora kerasa, polane enggak ono resek ino ati. Menikmati. Imam Syafi'i mengatakan laulal layali ma ahbabtu al-baqa fid dunya. Andai kata bukan karena malam, aku sudah nggak sudi hidup di dunia. Kenapa? Lek bengi piyambakipun nggak ada kontak langsung dengan Allah. Jadi lek wis mlebu bengi seneng padha karo dadi manten. Padha karo dadi manten anyar. Seneng lek bengi. Karena sudah merasakan apa? Nikmatnya qiyamul lail. Abu Sulaiman Ad-Dharani mengatakan ahlul ibadah ila ibadatihim aladzu min ahlil ma'siyah ila ma'asihim. Orang-orang yang ahli ibadah yang menikmati ibadahnya sing seneng mbek Quran, sing seneng mbek qiyamul lail. Ya. Itu lebih menikmati, lebih fly, lebih lezat daripada orang mabuk dengan botol dan minumannya. Daripada pezinanya, daripada orang yang pezina dengan orang yang dizinai. Daripada narkoba, narkotik, sabu-sabu dengan orang yang melakukan perbuatan itu. Jadi wong, aku gak iso ninggalno sabu-sabu, aku gak iso ninggalno ngombe, aku gak iso ninggalno zina. Apa sebabnya saking nikmati? Tapi ada yang lebih nikmat daripada itu. Sopo kira-kira wong sing iso menikmati ibadahnya. Dan kita belum sampai. Apa kula kalian sampean dereng sampai ati jek kakean resek. Kakean benci yang terlalu ditanam kebencian, hasud, iri, takabur, dengki. Resek sing dekeno jero. Ya akhirnya kula njenengan tidak menikmati. Kita ini terhadap ibadah seperti orang sakit terhadap obat, kudu dipaksa. Ya napa? Masuk?
So Allah. Pokoknya lek ngaji saulan pisan umba-umbati. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, alhamdulillah daripada gak umba-umba babar pisan ya. Alhamdulillah, mugi-mugi panjenengan sedaya kita sedaya orang yang rawuh diparingi panjang umur dening Gusti Allah. Beri kesehatan. Nggih, mugi-mugi barokah ngaos ngeten iki kula kalian panjenengan ditambahi barokah. Barokah rezekine, barokah putra wayahe, barokah keluargae, barokah usahae, nggih, barokah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, barokah kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah. Semua dipermudah oleh Allah, harapan-harapannya semuanya diparingi ridho dening Gusti Allah. Bila mana kita nanti kembali ke hadapan Allah, kembali diundang oleh Allah untuk menghaturkan amal ibadah kita, kita diberi predikat, pangkat, jabatan yang paling besar, paling agung, paling mulia, yaitu husnul khotimah. Husnul khotimah setelah kita panjang umur. Husnul khotimah setelah kita menyaksikan anak kita menjadi orang sukses dunia akhirat. Husnul khotimah setelah rampungnya amanat-amanat kita sebagai hamba Allah di dunia. Husnul khotimah setelah kula kalan panjenengan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Husnul khotimah setelah kula kalan panjenengan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihin niyah wa ala kunniyatin shalihah. Wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihurmatil Fatihah.